Kalian masih inget nggak sama kasus kriminal akibat pinjol yang ini? Ini, dan ini. Meskipun udah banyak banget orang-orang yang terlilit utang, ternyata masih banyak loh orang yang berani pakai pinjol. Kalau kalian termasuk, coba deh pikir lagi. Sanggup nggak kalian bayar utang pinjol itu? Buat kalian yang masih bingung, jangan skip video ini karena aku bakal kasih tahu cara paling realistis buat lunasin utang pinjol. Hai, aku Stella. Selamat datang di Generasi Cuan. Kita mulai dari poin pertama, tren penggunaan pinjol yang ternyata cukup tinggi di Indonesia. Kalau soal kasus orang-orang yang kelilit pinjol, kalian bisa cek sendiri lah ya, di Google udah banyak banget. Tapi menariknya, masih ramai juga loh orang yang pakai pinjol. Per Juni 2023, ada lebih dari 5 juta pengguna pinjol di Jawa Barat dengan total utang 14,25 triliun rupiah. Angka itulah yang ngebuat Provinsi Jawa Barat nempatin posisi pertama wilayah dengan pengguna pinjol terbanyak di Indonesia. Tapi kalian tahu nggak sih posisi keduanya daerah mana? DKI Jakarta. Yes, provinsi yang notabene jadi pusat kegiatan ekonomi nasional ini justru nempatin urutan kedua pengguna pinjol terbanyak di Indonesia. OJK nyatet ada 2,37 juta akun pengguna pinjol di DKI Jakarta yang utang dipinjol dengan total 10,87 triliun rupiah. Bahkan ya, saking gedenya, total utang pinjol warga DKI Jakarta ini jumlahnya lebih besar dari APBD Jogja tahun 2023 yang hanya 5,7 triliun rupiah. Dan kalau di total, jumlah utang pinjol masyarakat seluruh Indonesia mencapai 52,7 triliun rupiah dari 18,1 juta akun pengguna. Wow, gokil! Balik lagi ke persoalan pemakaian pinjol. Padahal, kalau kita ngutang di pinjol nih, risikonya bukan cuma kita jadi pusing dan gelisah dikejar-kejar debt collector. Orang-orang yang telat bayar cicilan utang pinjol ini bakal bisa kesulitan ngajuin KPR. Bahkan juga bisa loh gagal diterima kerja. Gara-gara setiap transaksi pinjam-meminjam uang ini tuh kecatet di BI Checking. Atau kalau sekarang disebutnya tuh Sistem Layanan Informasi Keuangan atau disingkat jadi SLIK. Jadi, SLIK ini tuh ngerekam jejak transaksi utang kita. Mau itu pinjol, kartu kredit, pay letter. Nah, pengecekan SLIK ini udah diterapin oleh beberapa perusahaan saat nyeleksi calon karyawan. Makanya, OJK pun ngewanti-wanti masyarakat, terutama anak muda, biar nggak sembarangan berperilaku konsumtif, tapi ngutang, dan nggak bisa bayar. Terus, kalau kita kepepet butuh duit tapi nggak ada yang bisa minjemin selain pinjol, gimana solusinya? Jangan buru-buru guys sebelum pakai pinjol. Coba, kalian pertimbangin 4 hal yang dianjurkan sama OJK ini. Pertama, bedain mana yang butuh dan mana yang cuma pengen. Misalnya, kalian pengen beli iPhone 14 Pro Max, harganya belasan juta. Nah, pikir-pikir dulu itu tuh butuh banget apa enggak, atau masih bisa dibeli nanti-nanti. Kalau emang kalian butuh barang itu, misalnya buat dipakai kerja karena kalian content creator dan harus bikin konten yang bagus karena udah ada kontrak sama klien, itu baru masuk kriteria butuh. Tapi, kalau kalian beli karena gengsi, gaya-gayaan, pamer ke teman-teman, ya mending nggak usah. Beda lagi ceritanya kalau kalian pinjol karena pas lagi kekurangan uang buat bayar sewa ruko tempat kalian buka usaha. Nah, itu baru termasuk kebutuhan. Jadi, sah-sah aja kalian pinjem uang dulu untuk bayar sesuatu yang sifatnya urgent. Asal jangan lupa dibayar. By the way, kalau kata perencana keuangan, alokasi budget untuk utang itu sebaiknya maksimal 30% dari total pendapatan kita. Jadi, kalau bisa, nominal utang kalian jangan sampai lebih dari 30% total pendapatan ya. Hal kedua yang perlu kalian lakuin adalah set budget khusus untuk bayar utang. Misal, kalian punya gaji bulanan 2 juta, terus kalian mau ngutang 700.000. Pas akhir bulan, kalian udah terima gaji nih, langsung tuh sisihin uang untuk bayar cicilan maksimal 30% dari gaji tadi. 30% dari 2 juta kan 600.000. Nah, utang kalian 700.000. Itu bisa kalian akali nih, bayarnya 2 kali. Misalnya 350.000 di akhir bulan ini, dan 350.000 sisanya bayar di bulan depannya. Jadi, budget kalian buat bayar kebutuhan sehari-hari kayak uang makan, uang transport, dan lain-lainnya itu nggak terganggu.
Selanjutnya, kalian harus paham juga nih kontrak pinjol yang mau kalian pakai. Di kontrak pinjol tuh biasanya ada keterangan soal limit kredit, besaran bunga cicilannya, denda, tanggal jatuh tempo, dan ketentuan lainnya. Terakhir, lunasin tepat waktu. Kalau punya utang, sebisa mungkin jangan pernah lupa deh sama tanggal jatuh temponya. Yang namanya pinjol, kalau bayarnya telat, pasti bakalan ada bunga atau denda yang dihitungnya tuh per hari. Sekali kamu telat, jumlah uang yang harus kamu bayar nanti jadi jauh lebih gede dibanding nominal awalnya. Nah, yang kayak gini nih seringkali bikin orang jadi kesulitan bayar utang karena jumlahnya udah makin gede. Akhirnya jadi kredit macet dan skor kredit kalian di Slick tuh bakal jelek. Belum lagi kalau kalian tuh sampai cari pinjaman lain buat bayar pinjol, alias gali lobang, tutup lobang. Nah, kalian gak mau kan urusannya jadi panjang gara-gara pinjol? Ya, kalau udah kadung kejerat pinjol, terus mesti gimana? Pertama, biar punya uang buat bayar utang, kalian mesti babat abis pengeluaran yang gak penting. Jangan malah belanja-belanja hal yang sifatnya masih bisa ditunda atau cuma pengen tadi. Kalau mau ngekat pengeluaran lebih ampuh lagi, kalian gak usah makan atau jajan di luar. Coba aja masak sendiri dan bawa bekal tiap mau pergi-pergi. Misalnya, kalau kalian jajan di luar, budgetnya 20.000 tuh, cuma bisa buat beli nasi ayam sekali makan. Tapi kalau masak sendiri, 20.000 tuh udah bisa dapet sayur, ikan, tempe yang bisa dimakan dari pagi, siang, sampai malam. Atau kalian juga bisa tuh stop ngeluarin uang buat hal-hal yang kalian pakai sehari-hari tapi sebenarnya nggak terlalu penting. Kayak kata perencana keuangan ini nih. Cara ngaturnya, kalau sobatkompas.com semua punya cicilan pinjol, pay later, tapi di sisi lain masih harus bayar Netflix dan Spotify. Stop dulu itu Netflix dan Spotify-nya, ya. Karena itu bukan prioritas utama teman-teman semua, ya. Jadi stop dulu itu, nggak apa-apa gitu ya, nggak dengerin lagu-lagu gitu ya, dengerin dulu aja radio gitu ya untuk saat ini ya. Gratisan dulu, ada iklannya nggak apa-apa, setiap 3-5 lagu nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini terbayar gitu. Kenapa? Karena pinjol ini membebankan bunga yang cukup tinggi kepada teman-teman semua ya. Besarannya kalau dilihat harian sih kecil, 0,3, 0,4%. Tapi kalau dikali sebulan, 30 hari kan besar juga gitu ya. Sekitar 12%-an, bahkan lebih besar dibandingkan dengan kartu kredit. Jadi hal-hal yang sifatnya tersier ini stop dulu aja. Lalu kemudian kita bayar yang ini gitu ya, yang harus kita bayar seperti pinjol dan lainnya. Kedua, hindari gali lobang tutup lobang, alias nambah pinjol kayak yang aku bilang tadi. Harus banget deh aware sama kesanggupan kalian buat bayar cicilan pinjol. Jangan sampai utang kalian udah numpuk, terpaksa tuh gali lobang tutup lobang. Tapi kalau udah terlanjur gali lobang tutup lobang, nih simak ya. Nah jadi, kalau kita sudah menyadari gali lobang tutup lobang, berhenti dulu menggali. Kita harus pikirin apa hal-hal paling kecil yang bisa kita minimize, yang bisa kita cut off. Contohnya seperti apa ya? Berarti kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak diperlukan. Kalau perlu nih, mobil nih, kelihatannya naik public transport bisa nih. Lebih murah gitu misalnya. Jual. Bener-bener. Jual dulu, clearing. Terus punya skuter nih. Kayaknya naik bajaj masih oke kok. Jual. Bener-bener. Yang penting cukup dulu. Jadi kalau kita berpikir kita bisa jalan lah ini, pinjam sana pinjam sini. Kita ada waktunya, yaitu apa? Usia. Usia kita, kemudian daya saing kita dan sebagainya gitu. Ketiga, jangan bergantung pada satu sumber pemasukan. Cari side income. Kalau udah keburu kejerat utang pinjol, otomatis pendapatan yang kalian dapet kan udah difokusin tuh untuk bayar pinjol. Emangnya mau tiap kalian gajian, uang kalian cuma habis buat bayar utang? Makanya kalian mesti puter otak lagi tuh untuk cari pemasukan dengan cara kerja sampingan. Banyak kok hal yang bisa kalian lakuin untuk bisa dapat side income. Misalnya, kalau kalian bisa masak, pakai kemampuan itu untuk jadiin usaha. Bisnis catering kecil-kecilan, jual makanan ringan, atau bahkan lauk yang udah jadi. Jangan khawatir, meskipun kalian kelilit utang, usaha ini bisa banget kok dilakuin tanpa modal. Kalau kalian pakai sistem pre-order. Jadi, setelah dapat uang dari pembeli,
Manfaatin uang itu untuk jadi modal awal dulu. Atau kalau kalian jago nulis atau punya kemampuan copywriting, kalian bisa nih kerja sampingan jadi freelance writer. Bayarannya variatif. Kalian bisa search sendiri di Google platform-platform yang nawarin jasa freelance. Selain itu, kamu juga bisa sampingan jadi dropshipper online shop. Nggak perlu beli barang terus kalian jual lagi. Karena sebagai dropshipper, kalian cuma perlu pakai smartphone atau gadget kalian buat promosiin produk-produk yang dijual sama supplier. Nanti kalian dapat uang dari margin harga jual ke customer, dikurangi harga beli dari supplier plus ongkir. Atau kalau kalian mau yang lebih simpel lagi, kalian bisa nih ikut program afiliasi alias afiliator e-commerce ataupun social commerce. Kalian cuma butuh masarin produk dari supplier dengan cara posting link-link pembelian di media sosial. Nah, kalau dari link itu ada pelanggan yang beli, kalian bakal dapat komisi. Tapi, apapun pekerjaan sampingan yang kalian pilih demi dapat side income, kuncinya ya kalian gak boleh males. Harus ingat sama utang yang harus kalian lunasin, oke? Kalau kalian yang punya side income lain gimana? Coba share di komen ya. Thank you yang udah nonton sampai habis. Semoga bisa jadi insight dan bikin kalian pikir-pikir ulang deh sebelum pakai pinjol. Segitu dulu video kali ini. See you di Generasi Cuan edisi lainnya. Bye!